Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Adik-adik, balik lagi dengan Saskia dan Kiki. Ya, hari ini kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita siap? Siap dong. Siap pastinya. Oke adik-adik, sekarang adik-adik mulai buka tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya sebelum mulai. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami ingin datang ke hadirat-Mu Bapak untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Biar setiap lagu yang kami nyanyikan, setiap gerak yang kami berikan untuk Engkau Bapak, biar itu menjadi apa yang berkenan bagi-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ingin menyembah dari hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik goyang ya, adik-adik boleh bangun berdiri dan goyangkan badan adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berdua. Benar Bapak, waktu kami tinggal di dalam Engkau Bapak, kami akan berbuah Bapak. Bapak, kami ingin baca firman Bapak, kami ingin hidup di dalam firman Bapak. Karena kami percaya Bapak bahwa firman-Mu adalah kebenaran Bapak. Dan waktu kami hidup di dalam firman-Mu Bapak, kami bertumbuh Bapak, kami berbuah Bapak. Terima kasih Bapak, setelah ini kami ingin menyembah Engkau Bapak, biar hadirat-Mu hari ini Bapak turun di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Bapak. Kami ingin merasakan Engkau lebih lagi Bapak, kami mau memuliakan Engkau, biar Engkau ditinggikan Bapak melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita berbahasa Bapak.
firman hari ini Bapak yang kami dengarkan Bapak. Biar lewat firman ini Bapak Engkau membentuk kami Bapak. Karena kami ingin menjadi seperti Engkau Bapak. Setiap hari Bapak kami ingin dibentuk Bapak menjadi seperti Engkau Bapak. Kau biar Roh Kudus-Mu Bapak membukakan setiap firman yang hari ini dibagikan Bapak, supaya kami mengerti Bapak. Dan supaya karena dalam firman mengatakan Bapak, ketika kami mengerti kebenaran Bapak, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman Engkau. Kami buka hati dan telinga kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus semua mengatakan amin. Halo adik-adik Little Disciples. Opening kali ini akan dibawakan oleh Koko nih adik-adik. Halo, gimana kabar adik-adik semua? Oh ya adik-adik, ngomong-ngomong, gimana tadi pujian penyembahannya? Apakah adik-adik semuanya enjoy dengan pujian penyembahan? Kalau Koko pribadi, Koko ngerasa sangat enjoy adik-adik. Karena waktu pujian penyembahan tadi, Koko ngerasa damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah adik-adik. So, kalau adik-adik ngerasa sesuatu, adik-adik boleh komen di kolom komentar ya adik-adik, supaya bisa jadi berkat juga buat yang lainnya. Karena dari kesaksian adik-adik bisa membakar dan motivasi yang lainnya dengan adanya kesaksian adik-adik. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, adik-adik tahu dong habis ini kita mau ngapain? Habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa buat siapin segala keperluan yang adik-adik perlu buat nyatet firman. Mungkin adik-adik mau minum karena haus nantinya. Terus apa aja yang perlu siapin, kayak penghapus, buku catatan, pensil, dan perlengkapan lainnya. Oke adik-adik, sudah siap ya buat dengar firman? Oke, itu aja dari Koko. Enjoy the service adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini Miss Rona akan bagikan dari Roma 1 ayat 16-17, yaitu bercerita mengenai Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita lihat sama-sama di Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ada apa dengan Injil? Sehingga Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalimat selanjutnya mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dari sini kita tahu kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, kata menyelamatkan di sini ternyata dalam bahasa aslinya adalah soteria. Artinya ya, artinya bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke surga, tetapi artinya juga termasuk
kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan selamat dari bahaya. Itu sebabnya waktu Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya Yesus, yang dalam bahasa Yunani adalah soteria, yang artinya salvation, juru selamat. Kalau begitu, di mana kita bisa menemukan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kita? Di mana kita bisa menemukan kekuatan Allah yang dapat menyembuhkan kita? Jawabannya adalah di dalam Injil, adik-adik ya, di dalam Injil. Jadi apa itu Injil? Ayo. Kebanyakan orang Kristen merasa sudah memberitakan Injil, ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberitakan Injil? Kalau kita sudah memberitakan Injil, apakah Injil yang kita beritakan sudah sama seperti Injil yang diberitakan oleh Paulus? Ya, Paulus memberitakan Injil itu dengan sangat radikal, ya, sehingga Paulus mengalami berbagai macam penganiayaan dan tuduhan, ya adik-adik. Pernah Paulus berkata demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kalau Paulus sampai berkata demikian, pasti ada alasannya. Jadi Injil seperti apa yang Paulus beritakan sehingga Paulus mengalami berbagai macam penganiayaan dan tuduhan? Ya, sekalipun Paulus mengalami berbagai macam penganiayaan dan tuduhan, Paulus tetap berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil yang diberitakan Paulus pasti bukan Injil yang sesuai dengan tradisi yang berlaku pada umumnya. Contoh, kalau kita berbuat baik, maka kita akan menerima yang baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik, maka kita akan menerima yang tidak baik, ya. Bukan seperti itu. Injil itu bukan seperti itu. Tetapi berita yang diberitakan Paulus adalah kita bisa menerima sesuatu yang baik yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Tetapi karena ada seorang pribadi namanya Yesus Kristus, dia sudah menerima semua yang buruk yang seharusnya menjadi bagian kita, supaya hari ini kita bisa menerima semua yang baik. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa? Yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Selanjutnya ayat 17, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil, kebenaran Allah dinyatakan, bukan dosa manusia. Secara manusiawi kita sudah tahu bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita tidak perlu diingatkan terus-menerus. Jadi Injil bukan berbicara
tentang manusia berdosa, tetapi berbicara tentang kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Oke. Roma 3 ayat 21 dan 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Di sini dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Apa itu kebenaran Allah? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Dengan kata lain, kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan semuanya karena pemberian, kata lainnya anugerah, ya. Kebenaran yang kita miliki adalah anugerah, pemberian, ya. Jadi kita hari ini sebagai orang yang sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus, kita adalah orang benar di hadapan Allah. Dan semua itu adalah anugerah. Semua itu adalah pemberian. Karena kita percaya. Ya, itu sebabnya dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman. Ya, artinya apa? Awalnya karena iman, ya. Karena percaya ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Dan memimpin kepada iman. Artinya selanjutnya juga harus dengan iman, ya, bukan dengan perbuatan. Ya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ketika kita memberitakan Injil, orang berpikir nanti orang yang mendengar akan semakin seenak-enaknya berbuat dosa. Tetapi Paulus yakin tidak begitu. Kenapa? Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengan kata lain, Paulus yakin waktu orang mendengar Injil, di situ ada kekuatan Allah yang akan memberikan kekuatan kepada orang untuk bangkit dan tinggalkan dosanya dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di sini dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini, yang menyebabkan semua orang menjadi orang berdosa? Siapa? Adam, ya. Gara-gara Adam tidak taat sama Allah, semua orang, ya, tidak pandang bulu apakah dia orang benar, apakah dia orang baik, apakah dia orang kudus, ya, semuanya menjadi orang berdosa.
Gara-gara Adam, penyakit datang, kelemahan datang, kemiskinan datang. Manusia harus banting tulang, kerja keras, berkeringat. Manusia menjadi lemah. Manusia menjadi tua. Ya. Pada akhirnya kematian datang. Sebenarnya Allah sangat benci sama kematian. Dan Allah menyebut kematian sebagai musuh yang terbesar. Karena kematian bukan bagian dari apa yang Allah rencanakan ketika Allah menciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, pada awal mulanya, Allah tidak pernah menyebut umur manusia sampai berapa tahun. Ya, artinya pada mulanya Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah melihat bahwa kejahatan semakin bertambah banyak di bumi dan kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Ya, Tuhan berkata umur manusia itu 120 tahun saja. Ya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Mungkin kita berkata, oh itu tidak adil dong. Ya, tetapi ini hikmatnya Allah, supaya kalimat berikutnya mengatakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang yang percaya menjadi orang benar. Wow, luar biasa ya. Alkitab tidak mengatakan Allah bermurah hati menjadikan kita orang benar, ya. Allah harus punya dasar yang benar dan adil untuk menjadikan kita orang benar. Ingat baik-baik, Allah adalah Allah yang kudus. Artinya Allah harus menghukum setiap dosa. Jadi tidak ada kompromi. Tetapi kabar baiknya, Alkitab juga mengatakan Allah adalah kasih. Ya, artinya Allah mengasihi orang berdosa. Sebagai Allah yang kudus, Allah harus menghukum setiap dosa kita. Tidak ada kompromi. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Allah tidak menghukum dosa kita di tubuh kita. Karena kalau Allah menghukum dosa kita di tubuh kita, kita pasti mati. Tetapi tidak ada pilihan. Allah harus menghukum setiap dosa kita. Kalau begitu, harus ada solusinya dong, ya. Apa solusinya? Apa solusinya? Allah berikan tubuh pengganti, yaitu anaknya, Yesus. Oke, Alkitab mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia untuk menggantikan posisi kita. Oke. Ingat baik-baik, kebenaran yang kita miliki ada berian, ya, karena iman. Oke. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Ya. Ketidaktaatan siapa yang menjadikan kita orang berdosa? Ya, ketidaktaatan Adam tadi, ya. Ketaatan siapa yang menjadikan kita orang benar? Oke.
ketaatan Yesus. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Ketika kita masih menjadi orang berdosa, waktu kita masih menjadi orang berdosa, apakah kita pernah berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar? Pasti pernah, ya. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita masih menjadi orang berdosa, apakah perbuatan baik kita bisa merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar? Semua perbuatan baik kita, semua tindakan baik kita, tidak ada satu pun yang bisa merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Apa yang Adam lakukan begitu powerful, menjadikan kita orang berdosa. Sekalipun kita berbuat baik, perbuatan baik kita tidak bisa merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Tetapi yang Yesus lakukan lebih powerful lagi. Oleh ketaatan Yesus, oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang yang percaya menjadi orang benar. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan bisa merubah status kita dari orang benar menjadi orang berdosa. Kalau kita berpikir ada perbuatan kita yang bisa merubah, maka kita menghina apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Ya, inilah kebenarannya. Kita harus percaya sesuatu yang benar. Kalau kita percaya sesuatu yang salah, maka akan menghasilkan hidup yang salah, efek yang salah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya sesuatu yang benar, ya, maka akan menghasilkan hidup yang benar. Buahnya pasti benar, ya. Amin, adik-adik semua. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman pada sore hari ini, Bapak. Biar Engkau pakai Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap generasi Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memberitakan Tuhan Injil Kerajaan Allah Tuhan dengan radikal Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Adik-adik pastinya selalu sehat dan luar biasa. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Bahkan Paulus sendiri bilang kalau dia punya keyakinan yang sangat kokoh di dalam Injil. Pasti adik-adik sudah mempelajari banyak hal baru melalui firman yang dibagikan hari ini. Adik-adik pasti juga sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan di activity minggu ini kan? Adik-adik bisa langsung tulis di kolom live chat kalau adik-adik sudah siap. Kakak tunggu. 1, 2, 3. Oke, adik-adik bisa langsung ambil catatan dan alat tulis adik-adik. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Mengapa Paulus memiliki
keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Mengapa Paulus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Nomor 2. Mengapa Allah memberikan nama anaknya yang diutus dengan nama Yesus? Mengapa Allah memberikan nama anaknya yang diutus dengan nama Yesus? Pertanyaan nomor 3. Tadi Miss Rona sempat bagikan firman dari Roma 3 ayat 21 sampai 22. Adik-adik bisa buka sekali lagi. Tadi Miss Rona bilang kalau kebenaran yang kita miliki bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Lalu, menurut adik-adik, kebenaran seperti apa sih yang seharusnya kita miliki? Kebenaran seperti apa yang kita miliki? Pertanyaan nomor 4. Menurut adik-adik, mengapa perbuatan baik yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah? Mengapa perbuatan baik yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah? Oke adik-adik, itu saja 4 pertanyaan hari ini. Adik-adik jika sudah menjawab bisa langsung memfoto jawaban adik-adik dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp dari Cemeri. Oke adik-adik, itu saja pertanyaan hari ini. See you next week. Bye! Hola semuanya, welcome back to today's activity. Hari ini kita pakai kertas biasa. Ini peralatannya adik-adik, lalu colored pencils. Mau dikit mau banyak terserah ya. Pakai marker and pensil 2B ya biar gampang dihapus atau gambar. Lalu adik-adik tinggal menggunakan pensil yang kalian punya, gambar ketapel dan talinya dan batu-batunya. Lalu adik-adik tinggal mengisi dengan pensil warna dengan warna-warna yang adik-adik mau, atau kalian bisa mencontohkan seperti yang ada di layar. Lalu adik-adik tulis "The battle belongs to the Lord". Thank you. Halo adik-adik, ketemu lagi dong kita. Tadi perasaan Koko habis ngapain ya? Oh iya, Koko habis opening buat adik-adik semua. Gimana tadi firmannya adik-adik? Sudah adik-adik catat semua? Apakah adik-adik dapat sesuatu dari firman yang sudah dibagikan? Oke, adik-adik simpan baik-baik ya, simpan dalam hati dan pikiran. Oke adik-adik, hari ini Koko juga nih yang akan membawakan ayat hafalan kita adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik ada yang tahu nih kisah apa? Yuk, ada yang ingat ini cerita tentang apa adik-adik? Ya, betul banget adik-adik. Kalau adik-adik ingat, ini adalah kisah tentang kenaikannya Yesus Kristus adik-adik. Dan kalau adik-adik ingat lagi, di saat-saat terakhirnya Yesus di bumi ini adik, Tuhan Yesus ada kasih kita sebuah misi yang penting nih adik-adik. Ada yang ingat misinya apa? Kasih amanat nih buat kita semua. Jawabannya ada di Roma 28 ayat 19 adik-adik. Nanti adik-adik bisa buka ya. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan kita pada hari ini ada kaitannya adik-adik dengan ayat firman Tuhan yang Koko sampaikan tadi. Dan temanya ialah Injil adalah kekuatan Allah. Tapi ayat firman Tuhannya beda nih adik-adik. Ayat firman Tuhannya ada di Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, adik-adik, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Adik-adik semuanya, sewaktu kita mulai mencoba buat menginjil, Tuhan ikut campur tangan dalam penginjilan kita, adik-adik. Adik-adik semua tahu ya, kalau misalnya Allah kepingin buat semua umat manusia untuk diselamatkan loh adik-adik, tanpa terkecuali satupun yang ketinggalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, adik-adik. Tahu ya ayatnya ya? Karena itulah Allah pengen menyelamatkan semua umat manusia dari maut, adik-adik. So adik-adik, sewaktu adik-adik mulai mencoba buat Injil, jangan takut adik-adik, karena Ia selalu menyertai kita, adik-adik, mengarahkan kita supaya Injil tersebut dapat diberitakan dan orang yang kita beritakan Injil tersebut diselamatkan. So adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa seperti biasa, dihafalkan, direkam, terus dikirim adik-adik. Oke adik-adik, see you next time. God bless you adik-adik. Selamat hari Minggu. Hai Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup online service hari ini, kakak punya informasi nih buat adik-adik semuanya. Yang pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Yang kedua yaitu mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Dan jangan lupa ya adik-adik, aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan dikirim ke Cece Mary. Nah yang ketiga dan juga yang terakhir yaitu akan ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Oke adik-adik, kakak tutup ya online service minggu ini. God bless you, bye-bye.